Kota Ninawe, kota megah yang berdiri di tepi sungai Tigris, dipenuhi dengan kemewahan dan kemegahan. Namun, di balik kemewahan itu tersembunyi kegelapan hati penduduknya. Patung-patung berhala bertebaran di setiap sudut, sementara rakyat hidup dalam kezaliman dan kesombongan. Nabi Yunus alaihissalam dengan sorban putih dan janggut terurai memandang kota itu dengan hati yang berat. Beliau tahu bahwa tugasnya tidak akan mudah. Yunus berbisik, "Ya Allah, betapa keras hati mereka. Berikanlah aku kekuatan untuk membimbing mereka." Suara hati berkata, "Mereka butuh cahaya Yunus, jangan menyerah." Yunus menghela napas dan berkata, "Aku akan mencoba meski harus menghadapi cemoohan dan hinaan." Ingatlah Yunus, engkau hanyalah utusan. Allah yang akan membuka hati mereka. Yunus pun berkata, "Aku percaya padamu ya Rob." Seorang anak kecil bertanya kepada Nabi Yunus, "Wahai Nabi, mengapa engkau sedih?" Yunus tersenyum dan berkata, "Aku ingin melihat kalian bahagia, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat." Anak itu pun bingung dan berkata, "Apa itu akhirat?" Yunus lembut menjawab, "Tempat yang abadi nak, tempat kita kembali kepada Allah." Nabi Yunus alaihissalam berdiri di pasar ramai, mengangkat tangan seraya berseru. Para pedagang menghentikan aktivitasnya, memandangnya dengan sinis. Beberapa bahkan melemparkan batu ke arahnya, tetapi beliau tetap tegar. Nabi Yunus berkata, "Wahai manusia, sembahlah Allah yang Maha Esa. Tinggalkan berhala-berhala ini sebelum azab menimpa kalian." Seorang pedagang mengejek, "Dengarkan si pengganggu ini, dia ingin kita miskin seperti dirinya." Yunus dengan tegas berkata, "Kekayaan dunia hanyalah sementara. Takutlah pada hari pembalasan." Pedagang lain tampak marah dan berkata, "Diam kau, jika kau terus mengganggu, kami akan usir kau dari kota ini." Yunus dalam hati, "Ya Allah, berikanlah aku kesabaran." Ada seorang wanita berbisik, "Mungkin dia benar, kita harus mendengarkannya." Suaminya pun marah dan berkata, "Diam, jangan ikuti orang gila itu." Yunus pun berkata di dalam hati, "Mereka butuh waktu, aku harus terus berusaha." Para pemimpin Ninawe berkumpul di balai kota. Nabi Yunus alaihissalam diundang, tetapi hanya untuk dihina. Ruangan megah itu dipenuhi dengan patung-patung berhala, dan para pemimpin duduk dengan angkuh. Pemimpin kota dengan sombong berkata, "Yunus, engkau menghina Tuhan-Tuhan kami. Apa bukti Tuhanmu lebih hebat?" Yunus berkata, "Buktinya adalah langit, bumi, dan nyawa kalian. Tidakkah kalian berpikir?" Pemimpin pun tertawa dan berkata, "Pergilah, kami tak butuh nabi palsu." Yunus berseru, "Jika kalian tidak bertaubat, azab Allah akan menghancurkan kota ini." Pemimpin pun marah dan berkata, "Cukup, keluarkan dia dari sini." "Ya Allah, mereka benar-benar buta." Dalam hati Yunus berkata, "Jangan putus asa Yunus, Allah Maha mengetahui." Seorang pelayan berbisik. Dia berbicara dengan keyakinan, mungkin kita harus mendengarkannya. Setelah bertahun-tahun dakwah ditolak,
Nabi Yunus alaihissalam duduk di tepi sungai. Air matanya meleleh. Beliau merasa gagal dan putus asa. Nabi Yunus berdoa, "Ya Rabbi, aku telah berusaha, tapi mereka tetap buta. Apalagi yang harus aku lakukan? Aku tak sanggup lagi." Suara hati berkata, "Tapi ingat Yunus, tugasmu belum selesai. Bersabarlah, Allah Maha Mengetahui." Seorang anak bertanya kepada Nabi Yunus, "Wahai Nabi, mengapa engkau menangis?" Yunus tersenyum dan berkata, "Kadang air mata adalah doa yang tak terucap, Nak." Anak kecil pun memegang tangan Yunus dan berkata, "Jangan sedih, Nabi. Aku akan mendoakanmu." Tanpa izin Allah, Nabi Yunus alaihissalam berjalan menuju pelabuhan. Ia naik kapal tua yang akan berlayar ke Mesir. Kapal itu penuh dengan barang dagangan dan penumpang yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Nahkoda bertanya, "Kemana tujuanmu, wahai musafir?" Nabi Yunus berkata, "Aku ingin menjauh, sangat jauh dari sini." Nahkoda pun terheran dan berkata, "Kau lari dari masalah?" Yunus pun terdiam. Nahkoda pun berkata, "Baiklah, asal kau bayar ongkosnya." Dalam hati Yunus, "Ya Allah, berikan aku ketenangan." Seorang penumpang berbisik, "Dia terlihat sedih, mungkin dia punya beban berat." Yunus berkata pada diri sendiri, "Aku hanya butuh waktu untuk merenung." Kapal pun berangkat. Tiba-tiba kapal dihantam ombak setinggi gunung. Angin berderu, petir menyambar. Para penumpang panik, berteriak-teriak minta tolong. Penumpang berkata, "Ini pasti murka langit. Ada orang terkutuk di antara kita. Kita harus undi siapa penyebabnya." Yunus dalam hati berkata, "Ini mungkin akibat kelalaianku." Nahkoda pun berteriak, "Cepat, lakukan undian sebelum kapal ini tenggelam." Yunus berbisik, "Ya Allah, inikah hukuman untukku?" Suara hati berkata, "Ini adalah ujian Yunus, bersabarlah." Seorang penumpang berteriak, "Kita semua akan mati." Yunus berdoa, "Ya Allah, selamatkan mereka, ini salahku." Setelah diundi, pilihan jatuh ke Nabi Yunus alaihissalam. Wajahnya pucat, tapi ia menerima takdir. Para penumpang terkejut, tak tega melemparkannya. Nahkoda berkata, "Kami tak tega melemparkanmu." Yunus menjawab dengan hati ikhlas, "Lakukanlah, ini untuk menyelamatkan kalian." Ada penumpang yang menangis dan berkata, "Maafkan kami Yunus." Yunus tersenyum dan berkata, "Ini takdir Allah, jangan ragu." "Dia rela berkorban untuk kita, sungguh mulia hatinya," ucap penumpang. Yunus berdoa dalam hatinya, "Ini adalah pelajaran untukku, aku harus bertawakal." Tubuh Yunus terlempar ke laut gelap. Tiba-tiba ikan raksasa membuka mulutnya dan menelannya hidup-hidup. Di dalam perut ikan, kegelapan menyelimutinya. Yunus terkejut dan berkata, "Di mana aku? Ya Allah, apakah ini kuburanku?" Suara gaib menjawab, "Ini adalah peringatan untukmu Yunus." Yunus pun menangis dan berkata, "Aku telah lari dari tugasku.
Ampunilah aku ya Allah. Suara hati menjawab, berserah dirilah Yunus, Allah Maha mendengar. Yunus berbisik, aku berserah diri kepadamu ya Rabbi. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam tersungkur, tubuhnya lemas. Ia merasakan kesepian yang mencekam, tetapi hatinya mulai menemukan ketenangan. Yunus menangis, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suara Allah dalam hatinya, taubatmu kuterima wahai Yunus. Yunus berbisik, aku berserah diri kepadamu ya Rabb. Inilah kekuatan taubat Yunus, Allah Maha Pengampun. Yunus berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk kembali dan menyelesaikan tugasku. Setelah 40 hari, ikan itu mendekati pantai dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tubuhnya tampak kurus, tapi hatinya bersinar. Yunus bersyukur, Alhamdulillah, Engkau memberiku kesempatan kedua. Burung pun berkata, kembalilah Yunus, umatmu menunggumu. Yunus tersenyum dan berkata, aku akan kembali dengan keyakinan yang lebih kuat. Suara hati, ingatlah Yunus, Allah selalu bersamamu. Yunus menjawab, aku tak akan lari lagi, aku akan menyelesaikan tugasku. Dengan kaki telanjang, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke Ninawe. Kota itu tampak sunyi, seolah-olah menanti kehancuran. Yunus berkata pada dirinya, aku harus menyelesaikan tugasku, kali ini dengan tawakal. Suara hati berkata, mereka membutuhkanmu Yunus, jangan menyerah. Tiba-tiba seorang pengemis bertanya, wahai Nabi, apakah engkau kembali untuk menyelamatkan kami? Yunus tersenyum dan berkata, ya, dengan izin Allah. Pengemis pun tersenyum dan berkata, kami menunggumu ya Nabi. Penduduk Ninawe berkerumun, wajah mereka penuh penyesalan. Mereka mendengar kabar mukjizat Nabi Yunus alaihissalam. Perempuan tua menangis dan berkata, kami salah wahai Nabi, ajari kami bertaubat. Yunus dengan lembut berkata, Allah Maha Pengampun, tinggalkan kemaksiatan dan berdoalah bersama. Anak kecil pun bertanya, apakah Allah masih mencintai kami? Yunus tersenyum dan menjawab, ya, selama kalian bertaubat. Seorang pemuda pun berbisik, dia benar-benar nabi yang diutus Allah. Yunus berkata pada diri sendiri, inilah kekuatan taubat, Allah Maha Penyayang. Langit yang semula gelap tiba-tiba cerah. Azab Allah turun-turun karena taubat mereka. Pemimpin kota sujud dan berkata, kami percaya sekarang, wahai Yunus, Allah memang Maha Penyayang. Nabi Yunus alaihissalam tersenyum dan berkata, inilah kekuatan taubat, jagalah iman kalian. Penduduk pun serentak berkata, kami berjanji wahai Nabi. Seorang wanita tiba-tiba berteriak, lihat, langit cerah, Allah telah mengampuni kita. Yunus berkata pada diri sendiri,
Ini adalah bukti kasih sayang-Mu ya Allah. Suatu hari, seorang anak yatim tampak menangis menghampiri Nabi Yunus alaihissalam. Anak itu berkata, "Nabi Yunus, ayahku meninggal dalam kemaksiatan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya?" Yunus pun membelai kepala anak itu dan berkata, "Jika ia pernah berbisik, 'Astagfirullah,' Allah pasti akan mengampuninya." Anak itu pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih Nabi, aku akan mendoakannya." Yunus berbisik, "Ya Allah, berikan ketenangan pada hati anak ini." Anak itu pun memeluk Nabi Yunus. "Engkau seperti ayah bagiku Nabi." Suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam berkhotbah di bukit, dikelilingi ribuan penduduk yang kini taat. Yunus berkata, "Ingatlah, Allah tak pernah jauh. Dia selalu mendengarkan doa hambanya yang bersungguh hati." Penduduk pun berkata, "Kami berjanji wahai Nabi." Yunus mengangkat tangan dan berdoa, "Jagalah iman kalian dan jangan pernah lari dari takdir Allah." Seorang pemuda berteriak, "Kami akan mengikuti ajaranmu wahai Yunus." Yunus berkata pada dirinya, "Ini adalah kemenangan iman. Alhamdulillah." Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kisah tentang keputusasaan yang berubah menjadi harapan, kesalahan yang diampuni, dan kekuatan taubat. Beliau mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski dalam keadaan paling sulit pun. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu ingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.